Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan nama saya Lanu Fazria. Saya dari kelas A2 reguler PGSD 2019 dari IKIP Siliwangi. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran tematik tema 8 ya, bertemakan Bumiku kelas 6 semester 2 pada pembahasan rotasi dan revolusi bumi. Nah, anak-anak tahu nggak sekarang revolusi bumi itu apa ya? Biar Ibu jelaskan ya. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari sesuai garis orbit. Garis orbit bumi berbentuk elips. Peredaran ini terjadi selama 365 hari atau 1 tahun. Bumi mengelilingi matahari selama 365 hari, 6 jam 9 menit dengan mengacu pada bintang-bintang serta memiliki kecepatan mulai dari 29,29 hingga 30,29 km per second. 6 jam. Kemudian 9 menit menambahkan hingga sekitar 1 hari setiap tahun keempat yang ditempatkan sebagai tahun kabisat. Pergerakan ini terjadi secara terus-menerus dan bumi mengitari matahari sesuai garis orbitnya sehingga belahan bumi mengalami perbedaan waktu dan juga posisi. Perbedaan inilah yang melatar belakangi adanya perubahan pada alam. Nah, sekarang kita masuk ke dampak revolusi bumi ya. Yang pertama, dampak dari revolusi bumi yaitu pergantian musim. Pergantian musim terjadi di berbagai belahan bumi. Pada belahan bumi bagian utara dan selatan memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Perbedaan ini terjadi karena iklim wilayah yang dipengaruhi oleh garis khatulistiwa, sehingga untuk wilayah yang jauh dari garis khatulistiwa akan mengalami 4 tahun. Sedangkan wilayah bagian khatulistiwa mengalami 2 musim atau biasanya disebut wilayah tropis. Perubahan musim ini terjadi sepanjang tahun dan memiliki periode masing-masing. Kita lihat ya, pada jangka 22 Desember sampai dengan 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Pada jangka 22 Maret sampai dengan 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Pada jangka 22 Juni sampai dengan 22 September, belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Pada 23 September sampai dengan 21 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur, belahan bumi selatan mengalami musim semi. Nah, dampak yang kedua yaitu perbedaan frekuensi waktu siang dan malam. Dampak adanya revolusi bumi adalah terjadinya perbedaan lama waktu siang dan malam. Frekuensi tersebut dipengaruhi oleh garis khatulistiwa sehingga wilayah bumi bagian selatan dan utara memiliki perbedaan lamanya siang dan malam. Pada bagian bumi tengah atau khatulistiwa ini memiliki waktu siang dan malam yang terbagi rata masing-masing 12 jam. Perbedaan ini terjadi karena sumbu kemiringan bumi menyebabkan waktu siang dan malam akan terasa lebih lama pada wilayah bumi bagian utara. Nah, sekarang kita masuk ke dampak yang ketiga, gerak semu tahunan matahari. Matahari akan terlihat seolah bergerak mengelilingi bumi dan berpindah tempat pada periode waktu tertentu sepanjang tahun. Hal ini dikarenakan adanya gerak semu tahunan matahari. Pada wilayah bumi yang mendapat sinar matahari lebih lama akan mengalami siang dan musim panas. Sedangkan belahan bumi yang mendapat sedikit sinar matahari akan mengalami malam dan musim dingin. Revolusi bumi yang terjadi setiap tahun juga mengakibatkan fenomena ini terjadi secara tahunan. Dampak yang keempat yaitu terjadinya rasi bintang. Bentuk rasi bintang akan berbeda-beda karena bumi bergerak dari tempat orbitnya, sehingga posisi angkasa menjadi berbeda setiap bulan. Satu bintang dengan bintang lainnya berjauhan. Namun, orang-orang di bumi dapat melihat sekumpulan bintang tersebut memiliki bentuk dan pola tertentu. Pola tersebut akan berbeda-beda tergantung langit angkasa mana yang tampak dari satu wilayah, sehingga wilayah utara dan selatan memiliki rasi bintang yang berbeda. Nah, dampak yang terakhir dari revolusi bumi yaitu adanya kalender Masehi. Peredaran bumi mengelilingi matahari terjadi selama 1 tahun atau sekitar 365 hari. Fenomena tersebut menjadi dasar adanya kalender Masehi yaitu perhitungan tanggal yang pertama kali dilakukan oleh Julius Caesar atau disebut kalender Julian. Perhitungan kalender Julian berdasarkan waktu antara musim semi pertama hingga musim semi kedua dan seterusnya. Kalender ini menghasilkan tahun kabisat atau penambahan 1 hari menjadi 366 hari setiap 4 tahun.
sehingga penambahan tanggal tersebut terjadi pada 29 Februari. Nah, kita sekarang masuk ke materi yang kedua, yaitu rotasi bumi. Peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur disebut dengan rotasi bumi. Lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya ini disebut dengan kala rotasi, yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik. Kala rotasi dikenal dengan 1 hari. Namun, peredaran bumi mengelilingi sumbunya tidak akan terasa karena adanya gravitasi. Jadi, gravitasi bumi dapat menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi itu sendiri. Walaupun bumi itu berputar, kita tidak akan merasakan pergerakan rotasi bumi atau jatuh saat posisi kita ada di bawah bumi. Kita sekarang masuk ke dampak rotasi bumi. Yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Dampak yang kedua yaitu gerak semu matahari. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet di dalam orbitnya termasuk bumi. Peristiwa itu disebut dengan geruk harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Matahari merupakan bintang yang menghasilkan energi atau cahaya sendiri. Dampak yang kedua yaitu perbedaan waktu. Rotasi bumi juga berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris yang terletak pada bujur 0 derajat. Setiap selisih bujur 15 derajat, perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich. Sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat. Nah, dampak yang ketiga perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat akibat bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ada bentuk tidak baku di kedua kutubnya dan mengembangkan pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal ini berakibatkan pada percepatan gravitasi di daerah kutub lebih besar dibandingkan khatulistiwa. Nah, dampak yang terakhir dari revolusi bumi yaitu pembelokan arah arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah berputar jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Gerak pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut disebut efek Coriolis. Nah, sekian saja presentasi hari ini dari Ibu. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.